Kali ini kita akan bedah prinsip-prinsip inti dari buku Bahasa Inovasi, karya Ron Itelman. Dan kita akan mulai dengan sebuah cerita. Cerita tentang sebuah kesalahan yang harganya sangat-sangat mahal. Oke, kita mulai dari sebuah angka. 125 juta dolar. Itu bukan harga sebuah perusahaan, bukan. Itu adalah harga dari satu kesalahan fatal. Dan inilah nasib tragis dari Mars Climate Orbiter milik NASA. Sebuah proyek yang jadi hasil kerja keras ribuan orang-orang paling pintar di bidangnya. Hancur begitu saja. Coba deh bayangin gimana tegangnya suasana di ruang kendali Jet Propulsion Laboratory saat itu. Tim di sana cuma bisa terpaku melihat hasil kerja keras mereka hancur berkeping-keping di depan mata. Terus apa sih biang keladinya? Ternyata sepele banget, cuma gara-gara kesalahan konversi unit. Satu tim pakai satuan inci dan pon, sementara tim yang satunya lagi pakai sentimeter dan newton. Sesederhana itu. Nah, bencana tadi itu contoh yang sempurna banget buat prinsip inti kita yang pertama. Betapa pentingnya sebuah penyelarasan atau yang sering disebut alignment. Jadi, apa itu penyelarasan? Gampangnya gini, penyelarasan itu adalah kunci buat membuka kekuatan terbesar kita. Inilah yang mengubah usaha masing-masing orang jadi sebuah pencapaian kolektif yang luar biasa. Kemampuan kita buat kerja bareng dalam skala besar, itu superpower kita sebagai manusia. Tapi kekuatan super ini rapuh banget. Bisa hancur seketika cuma gara-gara satu hal, ketidakselarasan. Itulah kriptonit kita. Ada analogi keren banget nih buat ngejelasin ini. Dari buku The Boys in the Boat. Intinya tuh bukan soal seberapa kuat satu orang mendayung, tapi soal gimana semua pendayung bisa bergerak serempak selaras satu sama lain. Jadi, poin krusialnya apa? Tim yang selaras itu kekuatannya berlipat ganda, kayak punya kekuatan super. Mereka bergerak efisien ke satu tujuan. Sebaliknya, tim yang nggak selaras itu ibarat mendayung ke arah yang berlawanan. Cuma buang-buang tenaga dan akhirnya gagal total. Oke, jadi kita udah tahu nih tujuannya itu penyelarasan. Pertanyaannya, mulainya dari mana? Nah, jawabannya ada di systems thinking atau cara berpikir sistem. Contoh klasiknya itu Toyota. Setelah Perang Dunia Kedua, mereka bikin terobosan luar biasa. Mereka nggak fokus bikin tiap mesin jadi lebih cepat, tapi mereka mengoptimalkan seluruh alur kerja sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan kita semua bisa loh nerapin cara pikir ini. Gampang kok, cuma 3 langkah. Pertama, identifikasi semua bagian yang terlibat. Kedua, coba pahami gimana bagian-bagian itu saling berinteraksi. Dan yang terakhir, lihat semuanya sebagai satu sistem yang utuh. Nah, bagian paling kerennya apa? Ternyata, perubahan sekecil apapun, kalau dilakukan di tempat yang tepat, bisa menciptakan efek domino yang positif dan masif di seluruh organisasi. Ini yang disebut efek penyerbukan. Oke, kita udah tahu apa tujuannya dan di mana nyarinya. Sekarang, gimana cara mulainya? Jawabannya, pastikan dulu, semua orang di tim memainkan permainan yang sama. Lihat aja contoh M-Pesa di Kenya. Mereka sukses besar bukan karena bikin aplikasi perbankan canggih, tapi karena mereka bikin sistem uang digital yang super simple buat ponsel jadul. Mereka menyesuaikan dengan kondisi pengguna, bukan memaksakan teknologi. Kutipan ini benar-benar nunjukin risikonya dengan jelas. Anda bisa aja punya strategi catur yang paling jenius, tapi semua itu bakal sia-sia kalau ternyata lawan Anda mainnya catur dam. Beda permainan. Nah, di buku ini ada alat bantu yang keren banget. Namanya Matriks Permainan Inovasi. Gunanya biar semua tim sepakat soal jenis inovasi dan tingkat perubahan yang mau dicapai. Apakah kita cuma mau perbaikan kecil yang sifatnya inkremental, atau perubahan besar yang optimal, atau mau bikin gebrakan baru yang disruptif? Oke, yuk kita rangkum semua pembahasan tadi jadi semacam toolkit yang praktis yang bisa langsung Anda pakai mulai hari ini. Jadi, ini dia 3 prinsip inti yang jadi fondasi buat membangun bahasa inovasi bersama. 1. Ingat kekuatan super penyelarasan. 2. Selalu lihat sistem secara utuh. Dan 3. Pastikan Anda memainkan permainan yang tepat. Dan sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Di dalam proyek Anda sekarang, kira-kira apa ya kesalahan konversi unit yang mungkin tersembunyi, yang kelihatannya sepele tapi bisa berakibat fatal?